Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang baik dalam perencanaan, yang sukses dalam perencanaan sama dengan merencanakan kesuksesan. Tapi kalau orang gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Begitupun untuk ibadah puasa. Kalau kita punya perencanaan matang untuk mengisi Ramadan dengan setiap detiknya kebaikan, maka kita akan full kebaikan. Tapi kalau kita gagal merancang di bulan Ramadan, maka kita sama dengan merancang kegagalan di bulan Ramadan. Maka kajian kali ini saya akan menyampaikan 8 amalan di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya puasa aja, tapi ada amalan-amalan lain yang harus kita optimalisasi. Mana yang 8 amalan di bulan Ramadan? Yang pertama, ya tentu ini amalan hati dulu, yaitu ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah mereka kecuali untuk menjalankan agama dengan ikhlas karena Allah, mukhlishina lahuddin. Ikhlas semata-mata menjalankan agama. Maka orang yang ikhlas karena Allah Ramadannya, insya Allah diampuni dosa-dosanya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang saum bulan Ramadan dengan iman dan karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang nomor kedua, optimalkan ibadah ritual. Jadi hablum minallahnya itu harus dioptimalisasi oleh kita. Mana saja di bulan Ramadan ibadah-ibadah ritual yang harus kita optimalisasi. 1, tilawah Al-Quran. Yang kedua, tarawih. Yang ketiga, tahajud, ya, qiyamul lail atau qiyamul Ramadan tadi tarawih, qiyamul lail. Selanjutnya juga ada zikir, optimalisasi zikir. Ya, tadi sudah tahajud ada witir, selanjutnya isi dengan zikir. Selanjutnya ada duha, ada sholat rawatib, ada sholat berjamaah, ya. Ada optimalisasi doa di setiap waktu sahur dan menjelang berbuka. Itu kan mustajab doa. Jadi optimalisasi ibadah ritual atau hablum minallah. Yang ketiga, optimalkan ibadah sosial. Artinya bukan hanya vertikal, tapi horizontal juga sama. Gitu. Jadi bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minanas juga ibadahnya harus seimbang. Jadi ibadah sosial juga dioptimalisasi apa saja. Memberi tajil, ya, supaya orang yang mau berbuka makanannya dari kita. Selanjutnya apalagi bersih-bersih masjid, infak, wakaf, membangunkan orang sahur, menjadi panitia syiar Ramadan, menjadi panitia zakat, mengunjungi panti asuhan, panti jompo, silaturahim, itu banyak ibadah-ibadah sosial. Yang keempat, optimalisasi akhlak. Ruba so'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal ats. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapat apa-apa, hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasanya hanya perut, matanya nggak puasa, telinganya nggak puasa, mulutnya nggak puasa. Maka tolong kita semua ya optimalisasi akhlak. Jangan ngomongin orang, ghibah, jangan berbohong, jangan nonton yang enggak-enggak, ya, wa nadru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Itu membatalkan pahala puasa, ya. Khamsun yufattirna shaim al-kidbu wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamus wa nadru bisyahwat. Berbohong, bergibah, mengadu domba, melihat dengan syahwat, itu hal-hal yang membatalkan pahala saum. Yang nomor kelima, optimalisasi keilmuan. Jadi lagi Ramadan, kan Ramadan itu syahrut tarbiyah, jadi bulan pendidikan, bulan pelatihan. Maka kita baca tafsir, baca hadis, baca-baca buku. Selama Ramadan saya ingin tamat 10 buku. Wah, bagus tuh, buku keagamaan. Ya, selama Ramadan saya ingin selain mengaji Quran tapi juga baca tafsirnya, misalnya tafsir Quran. Mangga mau tafsir Al-Azhar Buya Hamka, mau tafsir Al-Misbah Pak Quraisy atau apa, ya. Untuk orang yang awam ya tafsir berbahasa Indonesia boleh. Selanjutnya yang keenam,
tidak bermalas-malasan. Hindari Ramadan bermalas-malasan. Justru Nabi itu, Ramadan itu optimalisasi perjuangan. Jadi hindari bermalas-malasan. Ya, Nabi itu perang Badar, Futuh Mekah, ya. Itu terjadi bahkan Futuh Indonesia, ya, artinya pembebasan Indonesia dari penjajah pun kan di bulan Ramadan. Maka kita jangan bermalas-malasan, harus energik gitu. Selanjutnya yang ketujuh, raih semua keutamaan momen di bulan Ramadan. Ada Lailatul Qadar, ada doa menjelang berbuka, ada sahur yang diberkahi, ada nuzulul Quran, ada zakat, ada tarawih, ada takbiran, ya. Itu optimalisasi semua momen-momen di bulan Ramadan yang itu tidak ada di bulan selain Ramadan. Selanjutnya yang ke-8 terakhir, tambali kekurangan ibadah Ramadan kita dengan zakat. Jangan lupa ada zakat perniagaan, ada zakat fitrah jelas, ada zakat emas perak, ada zakat tabungan dan lain-lain. Itu hati-hati, jangan sampai terlewat. Kenapa? Karena salah satu penyempurna dan penambal kebolongan-kebolongan selama Ramadan itu ditutupi dengan zakat. Jadi ya selalu beriringan di Al-Quran itu kan antara zakat dan sholat. Ya, aqimus sholah wa atuz zakah. Maka ya kita bagaimana diterima sholat saum kita kalau tidak zakat. Maka sempurnakan dengan terutama khususnya zakat fitrah gitu. Nah, itu 8 amalan di bulan Ramadan supaya kita punya predikat sebagai orang yang bertakwa, yaitu orang yang lulus mengisi setiap detiknya di bulan Ramadan dengan amal soleh. Itu saja yang berbicara baik, yang menyimak baik. Tapi ada yang lebih baik siapa? Yang mengamalkan 8 adab amalan di bulan Ramadan barusan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.